Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martua Siregar, NPM 20.004. Pendidikan akuntansi, mata kuliah program bisnis dan akuntansi, tentang strategi menangkap peluang. A. Kesempatan berwirausaha. Peluang menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kesempatan atau ruang gerak, baik dalam bentuk konkret maupun dalam bentuk abstrak. Peluang kewirausahaan dapat diartikan sebagai kesempatan pasti yang didapatkan seseorang atau lebih. B. Keunggulan kompetitif merupakan yang berwirausaha. Dalam berusaha tentu harus memperhatikan hal-hal yang mungkin dapat menjadi keunggulan bagi usaha tersebut. Adapun keunggulan kompetitif perusahaan yang berwirausaha dapat dicapai dengan cara: 1. Fokus pada pelanggan. Kurang birokrasi, puaskan pelanggan, tanggapi keluhan, jalin komunikasi yang baik, lakukan survei kepuasan pelanggan, care terhadap pelanggan, minimalisasikan komplain. Mencapai kualitas. 2. Mencapai kualitas. Untuk mengidentifikasi peluang-peluang berkaitan dengan kewirausahaan, maka tahapan strategi yang perlu dilakukan adalah: 1. Penilaian lingkungan atau eksternal dan internal, SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Analisis SWOT dilakukan tentunya terhadap usaha kita maupun perusahaan kompetitor. 2. Penilaian organisasi. Apakah perusahaan mampu menciptakan keunggulan bersaing? 3. Strategi berbasis biaya. Setiap produk atau jasa dapat diproduksi dengan biaya seefisien mungkin sehingga dalam penetapan harga dapat bersaing. 3. Strategi berbasis biaya. Setiap produk atau jasa dapat diproduksi dengan biaya seefisien mungkin sehingga dalam penetapan harga dapat bersaing. 4. Strategi berbasis diferensiasi. Mampu menghasilkan berbagai diferensiasi. 5. Strategi hasil. Menghasilkan laba sesuai target, pangsa pasar meningkatkan kepuasan pelanggan, kelangsungan hidup perusahaan berlanjut. D. Penyebab utama kegagalan menangkap peluang usaha. Pengalaman manajemen usaha yang buruk, kurang disiplin, tidak terencana, dan tidak tersistem. Lokasi usaha yang tidak strategis, seringkali memilih lokasi asal-asalan. Kurang konsisten dan teliti dalam pengendalian bisnis. Tidak tegas dalam manajemen utang. Kurang meyakini bahwa usaha dapat berhasil dalam kurang percaya diri. E. Strategi memilih jenis usaha. Dalam memulai usaha ada baiknya jika seseorang memiliki strategi yang matang dalam memilih jenis usaha. Adapun beberapa strategi dalam memilih usaha. 1. Memilih usaha yang disukai. Sangat baik jika kita tahu apa yang menjadi kesukaan atau kegemaran kita. Dapat dikembangkan sebagai usaha dari hobi atau hobi. F. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha. Di samping unsur-unsur berwirausaha, seseorang wirausaha yang ingin sukses hendaknya memiliki sikap sebagai berikut ini. 1. Berani. Berani dalam memutuskan untuk mengubah paradigma bahwa setelah kuliah akan berani menjadi wirausahawan. 2. Jujur. Jujur dalam menjalankan usaha, jujur dalam berafiliasi, bermitra dengan memangku kepentingan dalam usaha. 3. Tekun. Ketekunan merupakan kesadaran dan sifat penting bagi seseorang dengan memangku kepentingan. 3. Tekun. Ketekunan merupakan kesadaran dan sifat penting bagi seseorang dalam berwirausaha, terutama tetap tekun di saat usaha mengalami guncangan atau risiko. 4. Rendah hati. Sifat rendah hati biasanya mampu menyenangkan hati para relasi atau mitra usaha. Orang cenderung senang bekerja dengan orang lain yang sifatnya tidak sombong. Dengan mengandalkan potensi diri yang ada serta memaafkan berbagai kesempatan atau peluang yang dengan segera diambil,
Jamil, azab kali seorang berhasrat untuk mendirikan usaha baru karena didorong oleh adanya kesempatan dan peluang yang membentang di hadapannya, dan juga karena memiliki impian dan optimisme yang berlebihan. Sebelum mengambil peluang dan kesempatan, perlu untuk seseorang yang ingin berwirausaha melakukan evaluasi secara cermat atas kesempatan dan peluang yang ada. Menurut Weirefs tahun 1994, ada 3 komponen utama yang sebaiknya diteliti dan dievaluasi bagi seorang yang ingin sukses menjadi usaha baru. 1. Day of opportunity. Apakah kesempatan yang ada mampu kita tangkap dan jalankan di kemudian hari? The entrepreneur atau management team. Apakah kita mampu menjadi wirausaha yang membentuk manajemen tim yang solid? Kualitas memegang peranan penting dalam usaha, baik kualitas produk barang dan jasa maupun kualitas pelayanan. Integritas dan tanggung jawab. Penuh tanggung jawab dan berintegritas kepada setiap pemangku kepentingan atau pelanggan, investor, dan lain-lain. Inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreasi akan membawa keunggulan bersaing. Dalam meningkatkan inovasi dan kreasi, tentu saja akan menarik perhatian pembeli atau konsumen. Produksi rendah biaya. Bila produksi rendah biaya, maka produk dan jasa yang dihasilkan dapat bersaing dari sisi harga. Namun perlu digarisbawahi bahwa pelanggan akan sangat sensitif terhadap harga dan kualitas barang atau jasa. C. Strategi menangkap peluang. Berbagai penyebab utama kegagalan menangkap peluang usaha, diantaranya adalah 1. Semangat bahwa awal memulai usaha dan menjadi loyo di perjalanan usaha hingga akhirnya menyerah untuk berbisnis. Sekedar ikut-ikutan usaha atau sekedar tren. Dalam berusaha seringkali kita menjadi orang yang hanya ikut-ikutan teman atau tren yang sedang berkembang tanpa penyesuaian dengan kemampuan yang dimiliki. 3. Kurang dedikasi. Tidak sepenuh hati mengerjakan usaha yang dibangun. 4. Perencanaan dan pengolahan keuangan yang buruk. Perencanaan penting dilakukan untuk membantu mengerahkan pengeluaran yang akan terjadi. Terkadang kita sering keluar dari rencana yang telah dibuat. Ingat bahwa perencanaan yang baik harus didukung dengan tindakan yang terarah mengikuti rancangan yang dibuat. Jangan menyimpang dari perencanaan awal. Kesukaan. Agar dalam bekerja tidak ada rasa tertekan, tapi dapat menikmati setiap prosesnya. Lebih baik memulai usaha dari yang kecil terlebih dahulu, walaupun dalam hal kemampuan modal dan kemampuan diri tinggi. Namun ada baiknya jika kita memulai usaha dari yang kecil, karena ada proses yang akan kita lewati dari setiap proses bisnis. Pembelajaran dalam setiap proses membantu kita untuk mengelola kemungkinan risiko yang akan muncul di masa depan. Jangan pilih usaha musiman. Lebih baik berusaha dengan peluang berkembang, bukan karena musim atau tren yang ada, namun karena kebutuhan yang terus-menerus, bukan karena musim saja. Bisnis waralaba. Usaha waralaba bisa menjadi jalan pintas karena tidak repot dengan format bisnis atau sistem. Tidak memerlukan waktu lama untuk memperkenalkan produk dan umumnya tidak direpotkan dalam pembuatan produk. Kemampuan atau semangat juang tinggi. Kemampuan atau daya juang tinggi merupakan sikap yang harus dimiliki secara kuat, sebab dapat mempercepat kemajuan usaha. 6. Tanggung jawab. Rasa bertanggung jawab tinggi yang memiliki terhadap usaha akan menata usahanya lebih berhati-hati, sehingga tidak akan memberi dampak yang buruk bagi usahanya, pekerja dan juga mitranya. Sekian dari hasil presentasi saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.